Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu upah ketaatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang berada dalam keadaan baik, normal, dan tenang, tidak ada masalah dan pencobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, saudara-saudara. Terpuruk, kecewa, putus asa, dan kesal hati. Sulit rasanya dalam melakukan atau menjadi pribadi yang taat. Dalam keadaan yang demikian, orang akan mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi dan menjadi marah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perasaan inilah yang sedang berkecamuk di hati Simon dalam sapaan kita hari ini. Ia dalam keadaan lelah yang luar biasa, kecewa dan putus asa karena sepanjang malam bekerja keras di tengah laut, tapi tak seekor pun ikan diperoleh. Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Simon dan teman-temannya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, oleh kepedulian dan kasih, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, dan berkata dalam Lukas 5 ayat keempat b, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara yang terkasih, bagaimanakah reaksi Simon ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi? Reaksi Simon adalah sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Ini saudara-saudara luar biasa. Ada sikap ketaatan. Padahal sesungguhnya hati Simon sangat kesal sebab dia telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil. Tetapi tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Tuhan Yesus yang dirasa sangat tidak masuk akal. Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung, saudara-saudara? Pastilah dia sudah paham tentang bagaimana medan dalam hal menjala ikan. Dia pasti sangat tahu kapan saatnya untuk ikan-ikan bisa tertangkap. Saudara yang terkasih, belum lagi ia harus mendengarkan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan di atas perahunya. Tak bisa dibayangkan betapa bergemuruhnya perasaan Simon saat itu. Biasanya orang yang sedang kesal hati dan putus asa sulit untuk menerima firman Tuhan. Tetapi Simon, saudara-saudara, mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Dengan berkata, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Saudara yang terkasih, ketaatan Simon kita lihat dalam sapaan ini tidak sia-sia. Yang mana secara manusiawi hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita lihat dalam Lukas 5 ayat ke-6, firman-Nya berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya karena taat, Simon mengalami mujizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Perlu kita ketahui, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan perintah bukanlah bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Karena Ia hendak menuntun ke jalan yang benar supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berlimpahan dan masa depan yang penuh harapan. Namun saudara-saudara yang disesalkan, ada banyak orang memilih tidak mau taat mengikuti jalan Tuhan. Padahal Mazmur 25 ayat ke-10 jelas berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ini harus kita pahami. Ini harus kita ingat, saudara-saudara. Jadi ingatlah, ketika ketaatan akan firman Tuhan tetap ada dalam hidup kita, cepat dan lambat mujizat akan nyata dalam hidup ini. Berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Untuk itu, melalui sapaan ini, apapun yang terjadi, saudara-saudara, mari menjadi pribadi yang tetap taat akan perintah Tuhan, karena di sanalah mujizat akan terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga terhadap kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang ini juga semua dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu yang mengajak kami, yang menekankan setiap pribadi yang mendengarkan pada pagi hari ini, ada upah dari sebuah ketaatan. Biarlah Engkau memeterahkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sehingga para pendengar beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka berkeluarga. Begitu juga Tuhan, setiap usaha dan pekerjaan mereka, mari Engkau berkati. Anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran Tuhan Yesus. Yang belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Izinkan sukacita terjadi dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun mereka berada ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini hamba tidak bosan-bosannya juga berdoa untuk setiap yang sakit, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik itu dikarenakan sakit virus corona maupun sakit yang lainnya. Tuhan, dalam kerendahan hati hamba memohon kepadamu, mari Engkau jamah setiap tubuh yang sakit sehingga mereka Tuhan mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Sebagaimana anakku Kristian Tuhan, istriku yang adalah hamba-Mu, yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Begitu juga Leku, Bapak Jenny. Bapak, biarlah oleh kuasa yang bekerja di dalam hidup mereka, yang menjamah tubuh mereka, ada kesembuhan terjadi buat keluargaku. Ini sangat hamba yakini dan imani, karena hamba berdoa di dalam satu nama yang begitu luar biasa dan maha dahsyat, Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.